Kok lucu ya, mahasiswa kok bertepuk tangan untuk pendanaan teror. Kenapa bisa mahasiswa Indonesia bertepuk tangan untuk pendanaan teror? Ngeri. Teror kemana maksudnya Mbak Monik? Tadi dikatakan mendanai, ya kan? Mendanai? Iran mendanai Gaza. Gaza. Yang teror siapa? Nah, Gaza itu pemerintahnya Israel teror siapa? Bukan? Teror, tepuk tangan. Yang terjadi pada 7 Oktober Anda berbicara dalam situasi perang tidak perang. Ketika negara terjajah melawan penjajahnya. 7 Oktober tidak sedang perang. Ingat, Israel sudah keluar dari Gaza. Bukan cuma Iran ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah mempertegas. Juga mendanai Hamas. Kuwait mendanai Hamas. Saudi juga mendanai Hamas. Kenapa mereka nggak diserang? Gimana? Seru kan nonton episode dari Rakyat Bersuara? Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe official YouTube dari Okezone. Kalau udah, sekarang kita lanjut yuk nonton Rakyat Bersuara. Terima kasih Mas Hussein mengakui Iran mendanai Gaza. Itu sangat penting. Karena selama ini tidak ada pengakuan tersebut. Anda menemukan hal yang sama? Yes. Iran mendanai, mempersenjatai Gaza. Itulah mengapa Israel berkaitan dengan Iran. Karena Iranlah yang mendanai Hamas. Mendanai jihad Islam. Mendanai Hezbollah di Lebanon. Mendanai Houthi di Yaman. Belum lagi kalau kita bicara milisi-milisi Syiah di Irak dan Suriah. Pengakuannya bukan datang dari saya. Mas Hussein langsung dari Kairo tadi mengatakan demikian. Nuklir itu sudah dibereskan. Gimana masalahnya kalau Iran, nuklir kalau Iran membantu perjuangan yang sedang berusaha memerdekakan negaranya? Di mana masalahnya? Yang masalah itu adalah ketika Eropa mendanai negara teroris bernama Israel yang menggenosida puluhan ribu warga yang sekarang juga baru menggenosida anak-anak SD di Iran. Itu yang bermasalah. Ketika Saudi Arabia juga mendanai Saya tadi Hamas, tidak mau motong, Mas Aiman, saya tidak mau motong. Mendanai Hamas, kemudian juga Kuwait mendanai Hamas, semua negara tersebut juga mendanai Hamas untuk infrastruktur Gaza. Kenapa cuma Iran yang diserang? Ya artinya jangan membuat ini menjadi bias ya. Katanya jurnalis, masa nggak pernah dengar pernyataan seperti ini? Sebetulnya ini bukan sesuatu hal yang ditutup-tutupi kok. Media dunia selalu mengatakan Iran ini mendanai Hamas. Kok lucu ya, mahasiswa kok bertepuk tangan untuk pendanaan teror. Kenapa bisa mahasiswa Indonesia bertepuk tangan untuk pendanaan teror? Ngeri. Teror kemana maksudnya Mbak Monik? Tadi dikatakan mendanai, ya kan? Mendanai? Iran mendanai Gaza. Gaza. Yang teror siapa? Nah, Gaza itu pemerintahnya Israel teror siapa? Bukan? Teror, tepuk tangan. Gaza dikuasai oleh siapa? Hamas sejak tahun 2006. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Enggak, saya menarik. Tadi Anda katakan bertepuk tangan untuk teror. Kita menghormati semua pandangan ya. Iya. Pandangan Anda siapa yang meneror, siapa yang diteror? Pertanyaan saya sederhana. Hussein dari Kairo mengatakan Israel menyerang Iran karena Iran mempersenjatai dan mendanai Gaza. Nah, saya pertegas, Gaza dikuasai oleh siapa? Oleh Hamas sejak 2006. Israel keluar dari Gaza tahun 2005. Israel nggak ada lagi di Gaza sejak 2005. Dari tahun 1948 sampai 1967, Gaza berada di bawah siapa? Mesir. Baru setelah perang 6 hari, Israel diserang oleh Mesir, 5 negara Arab, Yordania, Mesir, Lebanon, Irak. Baru kemudian Gaza diambil oleh Israel. Jadi maksudnya gini, supaya kita jelas ya. Iran mempersenjatai Gaza, maka Iran patut disebut sebagai teroris. Menurut Mas Aiman, Hamas itu teroris bukan? Dari rekam jejaknya. Hamas membela Palestina. Oke, membela Palestina dengan cara kekerasan merangsek masuk
ke perbatasan Israel dari Gaza pada 7 Oktober, menyandra 253 orang, membunuh dalam satu hari 1.300 orang. Apakah ini bentuk heroisme atau ini bentuk teror? Apakah tentara Indonesia melawan Belanda itu teror? Apakah tentara Indonesia memperkosa orang Belanda? Apakah tentara Indonesia menyandra bayi, perempuan, dan lansia? Terus? Tentara Indonesia pada saat perang kemerdekaan tidak melakukan kekerasan dan teror. Terus? Perang berbeda dengan aksi kekerasan dan teror. Yang terjadi pada 7 Oktober Anda adalah berbicara dalam situasi terorisme. perang Tidak perang. Pada ketika 7 negara terjajah Oktober, melawan penjajahnya. 7 Oktober tidak sedang perang. Ingat, Israel sudah keluar dari Gaza. Gaza adalah di bawah otoritas dari Hamas. Tidak Ketika ada Israel. Sykes-Picot diputuskan, Arthur Balfour sudah mengatakan sejak saat itulah penjajahan itu dimulai. Sejak tahun? Coba you name it. Saya Arthur tanya. Balfour tahun berapa? Sejak tahun berapa menurut Sykes-Picot Bapak? tahun berapa? Oke, sejak tahun berapa Seberapa Israel kuat kolonial menjajah Gaza? Eropa memberikan konsesi kepada Israel Bapak untuk melakukan harus ruang bisa penjajahan? menyebutkan tahun. Sejak tahun berapa saya tanya kepada Bapak Isla Barawi? Awal 20. Abad 20? Yes. Berarti Ottoman ketika kalah perang tahun 1917. Oke. Itu Tunggu pernyataan tanahnya saya tentang diserahkan kepada sejarah siapa? ini. Kepada Ketika bagian Inggris. saya. 1926. Tuh. 16? 1920 itu mandat Britania, kemudian Britania menyerahkan ke Israel 48. Jadi gini, yang lucu selama ini seluruh dunia sepakat, PBB sepakat, Amerika sepakat, Inggris sepakat, ada penjajahan. Satu yang gak sepakat, dua dek, satu namanya Monik, dua Abu Janda. Jadi lucu, kita mau megang yang mana? Jadi ini sangat-sangat bias. Saya rasa dialihkan aja ke pembicara lain, Mas Aiman. Saya buang-buang waktu, ini mahal masalahnya teman-teman. Saya lain. berterima kasih Mas tadi sudah ngomong Hamas didanai oleh Iran. Itu sangat penting. Bukan cuma Iran ya. Terima Mbak Monik, kasih. coba digarisbawahi. Terima kasih. Coba garisbawahi. Sudah Qatar mempertegas. juga mendanai Hamas. Kuwait mendanai Hamas. Saudi juga mendanai Hamas. Kenapa mereka nggak diserang? Mereka juga mendanai Hamas dan itu nggak pernah ada yang tertutup kok. Nah, ini dan menarik. Bantuan untuk Hamas itu melalui Ramallah tepi barat cair ke Gaza. Artinya diketahui oleh otoritas Palestina. Itu. Dan jangan sok tahu di Gaza itu koordinasi antara tepi barat dan Gaza itu lancar. Makanya di Gaza dan di Palestina itu komposisi kementeriannya, Menteri Pendidikan ada di Ramallah. Wakilnya di mana? Di Gaza. Menteri misalnya Menteri Ekonomi di Ramallah tepi barat. Wakilnya di mana? Di Gaza. Bukti bahwa sudah ada konsolidasi yang solid antara pemerintahan tepi barat dan di jalur Gaza. Jadi yang namanya perpecahan Hamas Fatah itu sebetulnya dibesar-besarkan saja oleh media, nggak sebesar itu sebetulnya. Dan itu berdasarkan pengalaman saya 12 tahun tinggal di Gaza. Ya bukan berdasarkan berapa tahun tinggal di Gaza. Oh nggak pernah ya. Jangan ngomong kalau gitu. Aku jurnalis tapi nggak paham update ya. Nggak pantas sebetulnya. Malah mempermalukan diri sendiri sebetulnya Mbak Monik di situ ya. Itu aja dari saya Mas Aiman. Oke, Mbak Monik ada komentar? Iya. Jadi kalau tadi Mas Aiman kan mempertanyakan ya teror, siapa yang meneror? Definisi teror itu apa sih? Ya kan? Jelas-jelas Israel pada 7 Oktober itu tidak dalam keadaan bersih tegang dengan Gaza. Nah sekarang kita balik aja ke isu Israel menyerang Iran. Ini adalah kali kedua Israel menyerang Iran. Yang pertama Juni 2025. Lalu sekarang Februari, 28 Februari 2026. Namun apakah Iran tidak menyerang Israel lebih dulu? Kita balik lagi ke 2024. Iran menyerang Israel April 2024 dan Oktober 2024. Kenapa menyerang? Dia pikir Israel udah kecapean mungkin ya perang melawan Hamas, Hezbollah, Houthi, ada lagi Suriah, kecil-kecil ya, sempalan-sempalan di sana. Tapi ternyata
Tidak ada yang korban. Puji Tuhannya di situ. Israel dalam perlindungan. Meski memang rudalnya sangat banyak. Lalu kemudian kita menemukan fakta hari ini. Badan Atom Internasional IAEA sejak Juni 2025 tidak tahu keberadaan 400 kilo uranium yang diperkaya hampir 90% oleh Iran. Padahal untuk membuat bom nuklir hanya butuh 42 kilo. Dan Israel itu negara yang kecil. Hanya butuh 1 bom nuklir untuk menghancurkan seluruh Israel. Israel punya dan nuklir termasuk Gaza. Israel punya nuklir nggak? Pak Islah, Israel tidak pernah mengancam untuk menggunakan nuklir untuk membinasakan Iran. Namun Iran selalu setelah usai sholat Jumat yang diglorifikasikan adalah death to Amerika, death to Israel. Di lapangan Palestina, di kota Teheran, ibu kota Iran, saya pernah ke Iran. Ada jam berisi petunjuk waktu kehancuran Israel. Countdown itu Countdown. Targetnya 2040. Bagus. Artinya ini negara yang secara terang-terangan ingin memusnahkan Israel. Apa yang harus Israel lakukan? Tentu ini bisa dijawab secara hukum internasional. Preemptive strike bisa. Nah sekarang kita Jadi Indonesia. kalau Israel nyerang duluan itu istilahnya preemptive strike. Kalau Sekarang, Hamas bertahan dari penjajah itu teror gitu. Sejak tahun berapa? Bapak belum jawab. Sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Bapak belum Tafsir jawab. dari Mbak Monik, tafsir dari Saya Mbak Monik tidak menafsir. ini semua Saya ditakar dengan kepentingan berdasarkan sejarah. keisraelannya gitu loh. Tidak, saya berdasarkan sejarah. Makanya saya tanya kepada Bapak Islah Barawi, sejak tahun berapa Israel menjajah Palestina? Ada yang bisa jawab? Mahasiswa silakan. Ada yang tahu sejak tahun berapa? Nggak ada, nggak pernah. Israel nggak pernah menjajah Palestina. Makanya saya tanya sejak tahun berapa? Kalau betul pernah menjajah. Nah, menurut Mbak Monik tidak pernah ada tahun itu. Jadi Kita urut kesimpulannya, kacang dulu deh kronologi. Sebelum Israel merdeka yang berkuasa di atas tanah perjanjian itu adalah mandat Inggris. Mandat Inggris tahun 1917 mendapatkan tanah itu setelah Ottoman kalah perang. Perang Dunia Pertama. Tanah dibagi untuk antara Prancis dan Inggris. Seluruh tanah Israel itu menjadi milik Inggris. Yang harus berakhir mandatnya pada 14 Mei 1948. Sebelum Ottoman, sebelum mandat Inggris ada Ottoman, 400 tahun menjajah. Sebelumnya lagi ada Mamluk, sebelumnya lagi ada siapa? Kita urut kacang terus. Dan menurut Anda Dan sampai ke tidak ada Saladin. Ini menurut Mbak Monik. Saladin naik lagi ke siapa? Pasukan salib. Pasukan salib dikalahkan oleh Saladin. Pasukan salib datang untuk mengalahkan siapa? Umar bin Khattab yang datang menyerbu Yerusalem tahun 638 Masehi. Sebelumnya siapa? Umar bin Khattab menghadapi siapa yang berkuasa di atas tanah itu? Bizantium, Romawi yang menjadi Kristen. Sebelum Romawi siapa? Romawi berkuasa lama sekali. Di periode Romawi itulah Yesus Kristus lahir. Sebelumnya ada siapa? Yunani, ada Hasmonaim. Artinya Anda mengatakan bahwa Israel punya hak di tanah yang sekarang disebutkan Palestina. Kita kenal kok tokoh sejarah, raja. Isu hangat kadang bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa secangkir kopi yang hangat dan nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Besar bersama saya Aim Wicaksono. Kita akan kembali saat lagi untuk menjawab ini. Tetaplah di Rakyat Bersuara.
Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia?